Cerita bermula dari sebuah scene yang menampilkan tentang bagaimana perkembangan proyek antariksa dari waktu ke waktu hingga mampu membangun sebuah stasiun yang bisa menampung berbagai ras dari planet bahkan dari galaksi lain. Tujuannya adalah untuk berbagi ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Stasiun itu diberi nama Alpha. Setelah bertahun-tahun mengudara, Alpha menjadi simbol dari perdamaian dan sumber pengetahuan antar galaksi. Dikarenakan bobotnya terus bertambah, maka para dewan memutuskan untuk melepaskan Alpha dari gravitasi bumi. Dan nantinya, Alpha akan menuju ke galaksi Magellan, lalu terus berpetualang ke seluruh penjuru alam semesta. 430 tahun kemudian, ditampilkan sebuah planet yang indah dan damai. Para penduduknya memproduksi mutiara yang merupakan sumber energi bagi kehidupan mereka. Sangat mengejutkan, seketika kedamaian itu sirna. Semuanya hancur akibat perang besar yang terjadi di atas planet mereka. Lalu, di saat-saat terakhir, sebelum kematiannya, salah satu dari penghuni planet melepaskan gelombang yang terpancar ke seluruh alam semesta. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti biasa, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Valerian and the City of the Thousand Planet, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017. Garapan sutradara Luc Besson dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang penampilannya sangat memanjakan mata dan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ternyata itu hanyalah mimpi dari tokoh utama kita yang tampan, yaitu Valerian. Bersama dengan rekannya yang cantik, Lorline, hari itu mereka mendapat laporan dari EA yang disebut Alex bahwa sesaat lagi akan tiba di planet Kirian. Dua jagoan kita ini adalah agen federal profesional di bawah pemerintahan manusia. Kali ini mereka mendapat misi rahasia dari Menteri Pertahanan Hancock untuk merebut seekor makhluk konverter dari seorang pedagang bernama Aigon. Dikarenakan konverter itu adalah makhluk terakhir dari spesiesnya, maka sang menteri sangat mengharapkan mereka berdua bisa mengamankannya. Sesuai dengan arahan Hancock, setelah mendarat di Kirian, dua tokoh utama kita dipandu oleh Kapten Gibson untuk menuju ke sebuah tempat yang bernama Big Market. Itu adalah sebuah pusat perbelanjaan virtual yang sangat megah. Valerian akan menyusup sebagai turis dan mencari toko Aigon, tapi sebelum itu, dia akan menemui Sersan Cooper untuk menerima senjata sekaligus diolesi cairan yang bisa membuatnya tidak terlihat. Sementara itu, Lorline menyusup lewat pagar belakang setelah melumpuhkan salah satu penjaga. Kembali ke Valerian, dia menyaksikan langsung transaksi yang dimaksud. Dan ternyata pembeli tersebut sangat mirip dengan makhluk yang muncul di mimpinya. Sepertinya transaksi mereka tidak berjalan mulus, dikarenakan tiba-tiba Aigon juga menginginkan konverternya. Lalu Valerian pun menodongkan senjata tepat ke arah kepala Aigon. Sayangnya, setelah berhasil mendapatkan konverter, Valerian malah terkecoh dengan mutiara yang pernah dilihatnya di dalam mimpi, sehingga hampir saja dia tertembak oleh komplotan Aigon. Ditambah lagi, portal dimensinya yang bermasalah sehingga Valerian mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Akhirnya seorang penjaga berhasil melumpuhkan Valerian dengan senjata canggih berupa magnet yang menempel dan memberatkan targetnya. Tetapi bukan special agent namanya. Jika hal semacam ini bisa membuatnya tertangkap, Valerian memanfaatkan besi-besi yang menempel untuk masuk ke dalam tanah dan memindahkannya ke tubuh penjaga lain. Untungnya Lorline menghampiri Valerian dan memperbaiki portal tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil melarikan diri. Aigon yang masih belum menyerah mengirimkan peliharaannya yaitu Megaptor untuk mengejar Valerian dan Lorline. Makhluk itu benar-benar tangguh, bahkan tembakan dari senjata berat sekalipun tidak bisa melukainya. Beruntung, Valerian dengan cepat memanggil Alex dan segera setelah pesawat datang, dua jagoan kita langsung pergi meninggalkan planet Kirian.
Beberapa waktu kemudian, Valerian mencari tahu tentang mutiara yang ditemukannya di toko Aegon. Dan ternyata itu adalah sumber energi yang berasal dari planet Mule. Alex menjelaskan bahwa planet Mule sudah musnah 30 tahun yang lalu. Tetapi anehnya, Valerian tidak bisa mengakses informasi detail tentang planet tersebut dikarenakan informasi itu hanya bisa diakses oleh komandan tertinggi. Tak lama kemudian, akhirnya mereka tiba di Alpha. Tahun ini, stasiun tersebut telah tumbuh sekitar 7%. Sejak meninggalkan orbit bumi, Alpha telah berkelana sejauh 700 juta mil. Dan saat ini, populasi Alpha sudah mencapai 30 juta jiwa dengan 3.236 spesies yang berasal dari 4 penjuru alam semesta. Di sana Valerian dan Lorelaine disambut Jenderal Oktober. Lalu dia menjelaskan bahwa setahun yang lalu mereka mendeteksi kemunculan zona radioaktif yang berlokasi di tengah-tengah stasiun Alpha. Mereka telah mencoba mengirimkan drone hingga beberapa orang yang tergabung dalam unit khusus. Tapi anehnya, tak ada satupun yang kembali. Lalu Komandan Arun menambahkan bahwa kemungkinan besar radioaktif itu adalah senjata pemusnah massal. Maka dari itu, selain menyelidiki masalah radioaktif, Menteri Hancock memerintahkan Valerian dan Lorelaine untuk melindungi Komandan Arun, terutama saat menghadiri konferensi bersama para dewan. Beberapa waktu kemudian, konferensi pun dimulai. Komandan Arun menjelaskan secara detail tentang operasi keamanan untuk mengatasi masalah radioaktif. Lorelaine yang berjaga di luar dihampiri oleh 3 makhluk yang disebut Dogan Dagis. Mereka sering menawarkan jasa sebagai tour guide atau penerjemah. Dikarenakan makhluk itu memiliki pengetahuan yang sangat luas, Valerian pun meminta Lorelaine untuk mengorek informasi mengenai planet Mule. Tetapi Dogan Dagis menjelaskan bahwa informasi tentang planet Mule sangat sensitif. Beredar isu tentang Mayor Sam yang mati dibunuh karena mengetahui segala hal tentang planet itu. Tiba-tiba saja alarm berbunyi dan Alex melaporkan bahwa ada sekelompok makhluk misterius yang berusaha menerobos masuk ke ruangan konferensi. Lalu saat Lorelaine hendak mengevakuasi komandan, tiba-tiba saja seluruh pintu terkunci sehingga tidak ada yang bisa meninggalkan ruangan itu. Ternyata makhluk yang menerobos masuk adalah kaum Pearl. Mereka melumpuhkan semua yang berada di dalam ruangan dengan senjata lendir yang membuat sasarannya tidak bisa bergerak. Setelah itu, mereka membawa Komandan Arun pergi. Beruntung Valerian sudah menyiapkan sebuah alat yang bisa mengatasi hal itu. Dia langsung membebaskan Lorelaine dan memintanya untuk melacak posisi kaum Pearl. Tak lama kemudian, Lorelaine berhasil menemukan posisi kaum Pearl. Dengan menggunakan kostum canggihnya, Valerian menerobos dinding dan melewati beberapa daerah tempat tinggal spesies yang menghuni stasiun Alpha. Mengetahui kaum Pearl melarikan diri menggunakan pesawat, Lorelaine pun meminta Alex untuk menjemput Valerian di Dock 81. Kejar-kejaran antara pesawat antariksa pun terjadi, hingga menggunakan manuver-manuver ekstrim karena harus melewati padatnya bangunan di stasiun Alpha. Sampai-sampai Valerian harus menggunakan kendaraan Skyjet untuk memasuki tempat yang lebih sempit. Lalu dia menembakkan jangkar untuk menangkap pesawat kaum Pearl, tapi sangat disayangkan. Ternyata kaum Pearl mempunyai teknologi yang lebih canggih. Dia mengaktifkan mesin jet tambahan untuk mengatasi hal itu, sehingga Skyjet Valerian malah ditarik masuk ke dalam red zone. Kejadian ini membuat Lorelaine merasa sangat khawatir, sehingga dia berniat untuk mencari Valerian. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Oktober, dikarenakan mungkin red zone berada di bawah kendali musuh, dan akhirnya karena terus membantah, Oktober terpaksa memerintahkan prajuritnya untuk menahan Lorelaine. Pastinya hal itu bukan hambatan bagi agen federal sekelas Sarjen Lorelaine. Dia berhasil memperdaya kedua prajurit amatir dan pergi menemui Dogan Dagis untuk mencari tahu lokasi Valerian. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah, apalagi sekarang Valerian berada di red zone. Satu-satunya cara adalah menemui seorang pria tua bernama Bob yang ahli dalam menangkap ubur-ubur korteks. Nantinya, ubur-ubur ini akan berfungsi sebagai bola kristal yang akan memberitahukan lokasi orang yang sedang dicari. Tapi untuk mendapatkan ubur-ubur itu tidaklah mudah. Mereka harus melewati beberapa selokan hingga tiba di sarang Bromosaurus. Hewan ini bisa dibilang semacam paus, jenis pejantannya bisa menghasilkan air murni, yang mana sangat disukai oleh ubur-ubur korteks. Pada umumnya, hewan Bromosaurus tidak berbahaya, tetapi dia akan menjadi agresif ketika ubur-ubur itu diambil darinya. Beruntung, Bob adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia berhasil menghindari beberapa serangan Bromosaurus dan membawa Lorelaine pergi dari sana.
Beberapa waktu kemudian, Dogan Dagis menemui Jenderal Oktober. Mereka mengaku memiliki informasi penting tentang sisi gelap di balik operasi Komandan Arun. Bahwa ternyata Komandan Arun diam-diam menahan dan menyiksa salah satu suku Pearl hingga sekarat. Sang jenderal pun langsung melepaskan pria suku Pearl dan akan memberikan perlakuan yang layak. Tetapi sangat disayangkan, pria itu sudah tidak terselamatkan lagi. Sesaat sebelum kematiannya, dia melepaskan sebuah gelombang yang menyebar ke seluruh alam semesta. Seperti yang dikatakan Dogan Dagis, menggunakan ubur-ubur korteks adalah cara yang ampuh untuk menemukan sesuatu yang sulit dicari. Terbukti, tak lama setelah masuk Red Zone, Lorelain langsung bisa menemukan Valerian. Sepertinya pria itu mengalami kecelakaan saat memasuki Red Zone. Lalu setelah Valerian sadar, mereka langsung berencana melakukan pencarian Komandan Arun, tapi sayangnya kali ini giliran Lorelain yang menghilang, diculik oleh kaum Bulan Bator, yang merupakan salah satu penguasa di wilayah itu. Beruntung posisi Valerian sudah terjangkau oleh sinyal, sehingga Alex bisa menghubunginya dan memberikan saran untuk meminta bantuan Glamopod agar bisa menyusup ke wilayah kaum Bulan. Untuk menemukan Glamopod, Valerian memasuki Paradise Valley, sebuah tempat yang menjadi pusat hiburan di wilayah itu. Valerian bertemu dengan Jolie, seorang pemilik budak bernama Bubble yang berasal dari kaum Glamopod. Bubble mengaku bahwa dia adalah seorang imigran gelap di Station Alpha. Maka dari itu, dia rela menjadi budak Jolie asal bisa mendapatkan tempat tinggal. Akhirnya, dengan menawarkan kebebasan dan ID Pass, Bubble pun setuju untuk membantu Valerian. Mereka menyamar sebagai Bolan Bator muda yang diperintahkan untuk mengantar makanan kepada Kaisar Bolan. Di sini sang kaisar terlihat menolak hampir seluruh hidangan yang disajikan, termasuk makanan yang dibawa Bubble dan Valerian. Hingga akhirnya Lorelain muncul, membawa hidangan sebuah jeruk lemon. Awalnya Lorelain mengira sang kaisar akan memakan hidangan lemonnya, tetapi alangkah terkejutnya wanita itu ketika menyadari bahwa lemon untuk menyirami kepalanya yang akan disantap. Lorelain pun mencoba melarikan diri, tapi topi yang dikenakannya sangat berat sehingga membuatnya sulit bergerak. Valerian pun mulai beraksi, dia menghabisi beberapa prajurit termasuk membunuh sang kaisar. Itu membuat semua kaum Bolan mengamuk dan melarikan diri tentunya adalah keputusan yang bijak bagi kelompok Valerian. Sementara itu, Jenderal Oktober diangkat menjadi komandan dalam operasi Red Zone. Dikarenakan tanpa komandan, operasi tidak akan mungkin bisa berjalan. Tetapi sebelum itu, Oktober harus mengetahui seluk-beluk tentang latar belakang operasi, yang mana itu mengharuskannya mengakses arsip Komandan Arun. Mau tidak mau, Hancock harus memberikan akses tersebut. Lalu Oktober pun langsung membuka arsip mengenai planet Mule yang hancur akibat peperangan antara manusia dan kaum Arisumcorn. Tetapi masih ada informasi yang terkunci, yaitu mengenai siapa pemimpin manusia dalam pertempuran itu. Dikarenakan pasukan bantuan sudah tiba di Alpha dan lokasi Valerian sudah terdeteksi, maka Oktober pun memerintahkan pasukannya dan para Ketrons untuk menjalankan operasi. Sekadar informasi, pasukan Ketrons adalah robot yang diprogram sebagai pengawal pribadi Komandan Alpha. Kembali ke Valerian dan Lorelain, walaupun berhasil melarikan diri dari kaum Bolan, sangat disayangkan dua jagoan kita kehilangan Bubble yang tewas karena melindungi mereka. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka tiba di lokasi yang merupakan sumber radioaktif dan ternyata di sana sama sekali tidak ditemukan gas beracun. Lalu dari balik dinding muncul salah satu kaum Pearl yang menyambut dan menuntun mereka untuk menghadap Kaisar. Ternyata di balik dinding itu ada ruangan yang sangat luas dan terdapat banyak kaum Pearl. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sambutan Kaisar yang sangat ramah walaupun dia mengetahui bahwa Valerian sedang bersiap-siap untuk menarik senjatanya. Putra Kaisar merasakan kehadiran saudarinya dari dalam tubuh Valerian. Dia menjelaskan saat menjelang kematian, kaum Pearl akan melepaskan energi dari tubuhnya dalam bentuk gelombang yang dapat menjelajahi ruang dan waktu. Terkadang, gelombang itu bisa memasuki tubuh makhluk yang penuh dengan kebajikan, dan Putri Lihoimina memilih Valerian untuk menjadi penjaga jiwanya. Hal ini pun dibuktikan dengan istri Kaisar yang bisa merasakan kehadiran putrinya saat menyentuh Valerian.
Lalu Kaisar juga menjelaskan tragedi yang menimpa kaumnya 30 tahun yang lalu, di mana planet Mule yang indah dan damai harus berakhir dikarenakan kaum lain yang berperang secara brutal. Kehancuran itu juga menewaskan putri mereka, dan setelah planet Mule hancur, kaum Pearl mengambang di luar angkasa selama bertahun-tahun dalam sebuah kapal antariksa yang jatuh di planet mereka. Suatu hari kapal mereka ditarik oleh pedagang, lalu ketika muatannya penuh, si pedagang pun menjual seluruh muatannya ke stasiun Alpha. Secara diam-diam, mereka hidup di Alpha dan membangun kapal antariksanya sendiri. Tetapi untuk mewujudkan itu, mereka masih kekurangan dua bahan utama, yaitu mutiara dan konverternya. Dikarenakan kaum Pearl yang tersisa adalah satu-satunya saksi hidup atas tragedi hancurnya planet Mule, ada seseorang yang mencoba untuk memusnahkan dan menggagalkan rencana untuk membangun kembali dunia mereka. Ternyata orang itu adalah Komandan Arun. Setelah dibangunkan, Arun didesak oleh Valerian untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Sang komandan menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu dikarenakan banyaknya prajurit yang mati dan armada yang hancur, serta kondisi mereka di ambang kekalahan. Dia juga terpaksa menutupi semua hal tentang planet Mule agar manusia tidak terkena imbasnya. Valerian merasa sangat marah mendengar seluruh penjelasan Arun. Dia langsung meninju sang komandan dengan sekuat tenaga karena tidak menyangka bahwa seorang komandan tertinggi Alpha tega melakukan hal sekeji itu dan berlindung di balik alasan demi kepentingan manusia. What are you doing? Lalu Valerian menyerahkan mutiara yang telah dirampasnya kepada Kaisar Pearl, tetapi tidak dengan konverternya, dikarenakan saat ini benda itu adalah milik pemerintah dan harus diserahkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lorelain tidak setuju dengan hal itu. Tidak semua peraturan yang dibuat akan sesuai dengan kondisi di lapangan. Maka dari itu, dibutuhkan hati nurani untuk menjadi penyeimbang. Akhirnya berkat ucapan Lorelain, Valerian pun sadar dan merelakan konverter itu. Lalu kaum Pearl langsung menggunakannya untuk memperbanyak mutiara yang merupakan sumber energi bagi kapal antariksa mereka. Dan sebagai tanda terima kasih, istri Kaisar melepaskan jiwa putrinya yang ada dalam Valerian. Misi kaum Pearl telah selesai. Kini mereka akan meninggalkan Alpha dan melakukan perjalanan antar galaksi mencari tempat tinggal baru. Tetapi tiba-tiba putra Kaisar melaporkan bahwa ada ratusan tentara yang mengepung kapal mereka. Mendengar hal itu, Valerian langsung bertindak untuk menghubungi Oktober dan melaporkan semuanya tentang kaum Pearl. Valerian juga memaksa Komandan Arun mengakui dosa karena telah mengorbankan planet Mule demi mencapai ambisinya. Tetapi, Komandan Arun malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan perang sehingga robot Keytrons mengaktifkan mode tempur dan menembak mati seluruh kaum Pearl. Annihilate them all. Sementara itu, Keytrons yang berada di markas Alpha membunuh para petugas di ruang kendali lalu mengaktifkan bom waktu yang telah dipasang di kapal kaum Pearl. Melihat pembantaian terus terjadi, Valerian pun segera keluar dan beraksi. Kali ini dia menunjukkan kemampuan bertempurnya menggunakan pistol untuk menembak seluruh Keytrons. Akhirnya, menjelang detik-detik terakhir, Valerian masuk kembali ke kapal suku Pearls dan meninggalkan stasiun Alpha. Ternyata, bomnya tidak meledak karena pada 1 detik terakhir, Niza berhasil menonaktifkan bom tersebut. Film pun ditutup dengan ditangkapnya Komandan Arun oleh Oktober, sedangkan Valerian dan Lorelain berada di kapsul setelah berpisah dengan kaum Pearl. Apakah tim penyelamat akan menemukan mereka, ataukah kapsul tersebut akan membawa mereka menuju ke petualangan baru? Dan tamat. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan karena tidak terlalu berhubungan dengan inti cerita. Contohnya ya ada kisah cinta yang terjalin antara Valerian dan Lorelain. Pada awalnya Lorelain menolak lamaran Valerian dikarenakan kebiasaan Valerian yang gemar menaklukkan wanita. Hal ini dibuktikan dengan scene di mana Lorelain meminta Alex untuk menampilkan daftar para wanita yang sudah menjadi mantan. Tetapi seiring waktu berjalan, Valerian mulai bersikap dewasa dan mampu meluluhkan hati Lorelain. Hingga di akhir film, akhirnya lamaran Valerian diterima dan mereka berencana akan segera menikah.
Kaum Pearl adalah kaum primitif yang tinggal di planet Mule, atau bisa dibilang surga. Kegiatan mereka adalah mengumpulkan mutiara, dan dari mutiara-mutiara tersebut hanya beberapa yang bisa menghasilkan energi. Nantinya, energi itu akan digunakan untuk menyuburkan tanah, mengontrol ombak dan angin, serta memberikan energi tersebut kepada planetnya sebagai rasa syukur. Selama berabad-abad, mereka hidup damai dan sejahtera. Hingga akhirnya planet mereka hancur akibat peperangan antara manusia dan kaum Arisum Corm. Mereka menyelamatkan diri dengan menggunakan kapal yang hancur dan hidup di sana selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka juga berhasil menyelamatkan database kapal sehingga bisa mempelajari bahasa, matematika, kimia, fisika, filsafat, dan berbagai planet serta bermacam-macam spesies yang menghuni alam semesta. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa memaafkan tindakan dua kaum yang tidak bertanggung jawab atas hancurnya planet Mule. Suatu hari, seorang pedagang menemukan kapal mereka. Dia tidak menyadari bahwa kapal itu berpenumpang. Akhirnya kapal mereka dijual ke Station Alpha. Hal ini dimanfaatkan kaum Pearl untuk tinggal secara diam-diam sambil mempelajari hal-hal baru. Hingga akhirnya mereka bisa membangun kapal antariksa sendiri. Komandan Arun mengetahui kehadiran mereka dan berhasil menangkap salah satunya. Lalu dia menciptakan skenario radioaktif untuk menangkap dan memusnahkan kaum Pearl. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bukti atas dosa yang dilakukannya 30 tahun yang lalu. Ketika perang melawan kaum Arisum Corm, dia hampir mengalami kekalahan. Lalu untuk membalikkan keadaan, dia meluncurkan rudal ke arah kapal induk musuh yang berukuran sangat besar. Beberapa perwira berusaha mengingatkan Arun, termasuk Sam, seorang perwira yang mengetahui tentang planet Mule beserta kaum primitif yang hidup di sana. Tetapi Arun lebih mementingkan ambisinya, dan yang lebih parahnya lagi, dia secara aktif memburu dan membunuh sisa-sisa kaum Pearl yang masih hidup untuk melenyapkan saksi mata. Bahkan dia juga membunuh Mayor Sam, yang merupakan salah satu bawahannya karena mengetahui kesalahan Arun di masa lalu. Di samping itu, Arun juga menutup seluruh akses pengetahuan secara detail mengenai planet Mule, sehingga hanya dia yang bisa membukanya. Dan saya yakin beberapa petinggi mengetahui hal ini, termasuk Menteri Hancock. Mereka tetap bungkam, kemungkinan karena menghormati Arun sebagai pahlawan perang, atau mungkin mereka tidak mau hukuman yang dijatuhkan kepada Arun akan berakibat pada jatuhnya kepemimpinan manusia di Station Alpha. Arisum Corm sendiri adalah kaum penjelajah. Mereka merupakan pengunjung keempat yang ikut dalam Station Alpha. Meskipun agak menyeramkan, sebenarnya mereka adalah makhluk yang ramah dan cinta damai. Mereka juga sangat ahli dalam berburu dan menjunjung tinggi kehormatan kaumnya, sama seperti suku Yautja atau Predator. Tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab dari konfliknya dengan manusia. Tetapi, saat ini kedua kaum itu telah berdamai, terbukti dengan hadirnya perwakilan kaum Arisum Corm dalam konferensi keamanan yang dipimpin oleh Komandan Arun. Tapi bukankah seharusnya mereka mengetahui perbuatan Komandan Arun? Atau mungkin mereka memang tahu, tetapi dipaksa untuk tutup mulut? Bagaimana menurut teman-teman? Sebenarnya masih banyak hal yang belum saya jelaskan, oleh karena itu bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!